Kejanggalan dan indikasi kerugian negara senilai 191 miliar rupiah temuan BPK atas pembelian lahan rumah sakit hari ini mendorong anggota dan pimpinan DPR hendak menginvestigasi polemik ini. Setelah berkonsultasi dengan BPK, Komisi 3 DPR berencana memanggil mantan pimpinan KPK terkait rekomendasi dan hasil audit BPK. Topik ini akan jadi bahasan kami dalam segmen Dialog Kompas Malam bersama dengan sejumlah narasumber kami dari Komisi 3 DPR, fraksi Partai Gerindra, ada Supratman Andi Aktas. Selamat malam, Pak Supratman. Selamat malam. Dan juga ada pengamat Roy Salam dari Direktur Indonesia Budget Center. Selamat malam, Pak Roy. Selamat malam. Kita ke Pak Supratman dulu. Pak Supratman, ketemu BPK, apakah kemudian hasilnya sudah bisa dipastikan ada kerugian negara dari temuan BPK? Masih sama seperti hasil audit investigatif atau seperti apa nih? Ya, jadi saya perlu menjelaskan dulu. Kebetulan tadi siang itu saya tidak ikut di dalam rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi dari komunikasi saya dengan beberapa teman-teman yang hadir, ada 9 orang. Kemudian juga berdasarkan keterangan-keterangan yang kita dapatkan di media, intinya begini. Satu hal yang pasti bahwa audit investigasi ini kan atas permintaan oleh KPK sendiri. Dan yang kedua, jangan lupa BPK itu adalah satu-satunya lembaga auditor negara yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi secara konstitusional, apapun yang dilakukan oleh BPK, tapi bukan berarti bahwa BPK tidak mungkin salah. Tetapi menurut saya, sampai hari ini, itu tidak ada satupun lembaga audit yang diminta oleh KPK melakukan audit terhadap kasus sumber waras ini. Selain satu-satunya BPK, dan jangan lupa audit ini kan sudah 2 kali dilaksanakan dan hasilnya sama. Yang pertama adalah audit tentang pemerintah DKI itu juga ditemukan ada kerugian negara sebesar 191 miliar. Kemudian atas permintaan KPK dilakukanlah audit investigasi. Kemudian dari hasil itu tadi saya dengar dari teman-teman bahwa ternyata BPK mengindikasikan ada kerugian dari 191 miliar itu menjadi 173 miliar. Itu artinya Komisi 3 juga melihat hal yang sama, ada kerugian negara dalam kasus sumber waras, begitu artinya? Kita tidak dalam posisi hari ini menyimpulkan ada atau tidak. Kita bicara soal audit dari BPK. Jangan lupa, kita kan semua konsen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita tidak melihat orang per orang. Menurut saya, kita tidak melihat, kebetulan aja case-nya ini menyangkut sumber waras dan ada Pak Ahok. Tapi intinya adalah bahwa kita semua konsen dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bukankah tindak pidana korupsi itu adalah musuh kita bersama? Dan jangan lupa, satu-satunya yang bisa mengoreksi terhadap hasil audit BPK ini kan harusnya ada audit yang sama menyangkut kerugian yang dimaksud itu, harus ada standarnya pun juga harus sama. Tidak boleh kemudian kita mengomentari bahwa apa yang dilakukan oleh BPK itu salah, sementara kita tidak melakukan audit seperti yang tidak dilakukan oleh BPK. Nah, ini kan menimbulkan persepsi yang kurang bagus di publik. Nah, oleh karena itu menurut saya dasar penilaian kita hari ini satu, bahwa kita serahkan sepenuhnya, kita hargai kerja KPK yang sehari ini masih melakukan penyelidikan dan terbukti tadi menurut keterangan pimpinan KPK sudah kurang lebih 30 saksi yang dipanggil. Itu sudah bagus. Dan kita tidak, Komisi 3 sama sekali tidak akan campur tangan soal upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Tapi dalam posisi terhadap ini kan riuh garunya masalah ini kan komentar yang kebetulan saja Pak Ahok selalu menyatakan bahwa ini BPK ngaco. Nah, ini menurut saya juga sebagai pribadi itu merendahkan sebuah institusi negara, itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, oleh karena itu apalagi ini institusi negara yang dijamin oleh konstitusi kita. Nah, saya ingin masuk sedikit ke persoalan apa yang menyangkut sumber waras itu. Ini kan persoalannya ada 2 NJOP yang menjadi objek pemeriksaan. Satu yang ada di Kiai Maja. Kiai Tapa ya. Saya lupa nama jalannya tuh. Kemudian satu yang masuk di Tomang. Saya ini kan ini kasus sumber waras, persis tanah yang saya miliki, tanah dan bangunan yang saya miliki. Satu di depan itu nyambung. Tetapi NJOP-nya berbeda, pasti berbeda. Karena masalahnya padahal 2 persil itu dalam posisi yang di depan pasti lebih mahal, yang di belakang pasti lebih murah. Itu konsekuensi karena persoalan akses dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu menurut saya
kita tetap percaya saja sampai kemudian ada yang bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan BPK itu salah. Tapi kalau kemudian tiba-tiba kita kemudian menyatakan bahwa BPK ini ngaco, sementara kita tidak punya dasar pembanding dengan argumentasi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang benar, metodologinya juga harus sama, kemudian kita bilang bahwa apa yang dihasilkan oleh BPK itu ngaco, menurut saya ini penistaan terhadap lembaga-lembaga negara dan itu tidak baik. Anda tidak bisa bayangkan kalau kemudian ini dilakukan dan ini menjadi presiden, hampir semua nanti penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi akan menjadi masalah dan ini malah petaka buat kita. Oke, kita ke Pak Roy. Pak Roy, kalau tadi Pak Supratman bilang lembaga audit yang kemudian tentu menjadi rujukan KPK untuk mengaudit segala sesuatu tentu BPK. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan sekarang, ketika BPK melakukan audit, semua audit yang dilakukan BPK dibantah oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Kalau bagaimana Anda melihat dari perbandingan antara hasil audit BPK dengan apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama? Iya, jadi pertama adalah dalam proses audit itu dibolehkan pihak audite atau orang yang diaudit atau pihak yang untuk menyampaikan keberatan terhadap tapi tunggu dulu, ini salah nih. Ini tidak boleh. Bedakan. Kalau audit investigasi, jadi itu tidak perlu ada apa namanya kewajiban untuk meminta hak kepada orang yang diperiksa. Bedakan, itu berbeda dengan audit pertama yang dilakukan oleh BPK. Ya, itu makanya, waktu audit pertama itu iya benar. Oke, sebentar, artinya jangan dulu langsung dibantah. Kita lihat prosesnya gitu loh, bahwa ini kan ada proses awal yang dilakukan, bahwa sebetulnya BPK ini kan memang secara prosedur ketika dia menemukan sebuah dugaan penyimpangan, memang dia langsung menyampaikan ke penegakan hukum. Penegak hukum kemudian menindaklanjuti dan kemudian meminta kembali ketika ada informasi yang belum clear di situ. Nah, ya inilah buktinya audit investigatif. Tetapi kan sejak awal kalau terkait dengan kasus sampai waras, kelihatan memang sejak awal terjadi perdebatan antara auditor dengan pihak Pemprov. Nah, perdebatan itu diawali dari pertama landasan hukum. Kalau membaca dari laporan BPK, ya itu kelihatan betul bahwa BPK mencoba membatasi perpresnya, bahwa Pemprov DKI melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres 71 Tahun 2012. Sementara di tahun audit BPK itu Perpresnya sudah berganti, sudah diubah, ada Perpres 40 Tahun 2014, di mana di pasal 2121 menyebutkan bahwa untuk tanah di bawah 5 hektar boleh bagi pemerintah mengadakan perikatan langsung atau pembelian langsung dengan pihak pemilik tanah. Metodenya banyak opsi, bisa dengan transaksi langsung atau dengan tahapan. Nah, di sini kan kemudian terjadi perbedaan pemahaman atau kesimpulan. BPK menyimpulkan ini salah, Pemprov mengatakan ini benar. Nah, pertanyaan di sini adalah ketika terjadi perbedaan pendapat, mestinya kan harus ada yang memadahi. Nah, di BPK hari ini untuk mewadahi itu ruangnya di mana ini nggak jelas. Yang kami pahami bahwa memang di dalam standar pemeriksaan keuangan negara itu ada peraturan BPK. Di situ disebutkan bahwa di halaman 111 manakala auditor ketika memeriksa dan menyimpulkan berdasarkan tanggapan dari pihak yang diaudit dan tanggapan itu dianggap keliru, maka dia berhak untuk tetap melanjutkan itu dan kemudian melaporkan dalam bentuk dokumen LHP. Tapi manakala yang disampaikan atau sanggahan dari pihak yang diaudit itu benar, dia juga harus memberikan dia harus mengubah kesimpulan auditnya secara objektif. Nah, di sini yang jadi persoalannya ketika misalnya pihak Pemprov meminta agar ada ruang di mana ketika kita tidak ada kesepahaman cara melihat persoalan dan audit itu kemudian tetap pada kesimpulannya. Artinya Anda merasa ada miss yang dilakukan BPK dalam proses auditnya begitu? Iya, artinya kalau kita membaca dokumen-dokumen yang ada, itu kan kelihatan bahwa dari 6 kesimpulan itu ada beberapa poin yang menurut kami itu terjadi ada kekeliruan ya. Misalnya tadi memaknai soal kesalahan Perpres. Ada 6 kekeliruan, yang keliru nih Pemprov atau BPK yang keliru kalau menurut Anda?
ini membaca dari dokumen BPK sendiri gitu, bahwa dari 6 temuan yang dimunculkan oleh BPK terkait hasil audit Semen Paras, menurut kami adalah ada beberapa bagian yang keliru. Misalnya satu, menunjukkan bahwa Pemprov itu menyalahi peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaannya peraturan perundang-undangan mana yang disalahi? Sementara proses pengadaannya pun diwadahi dengan Perpres 40. Jadi kalau gitu. menurut Anda hasil audit BPK ini masih belum valid, bisa dikatakan seperti itu kalau saya mendengar kesimpulannya. Ya, kalau membaca dari dokumen itu kelihatan Silakan belum tanggapi. valid. Ini justru saya heran Mas Roy nih. Ini lebih hebat lagi nih dibandingkan Pak Ahok. Karena persoalannya saya nggak tahu apa dasarnya Mas Roy bisa melakukan, padahal dia tidak melakukan dalam kerjaan audit. BPK itu melakukan audit berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Dan itu berlaku secara internasional. Itu yang kita anut. Kalau mau koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh BPK, itu akan sangat, BPK maksud saya akan sangat fair kalau kemudian ada lembaga auditor pembanding. Itu satu yang bisa. Jangan juga kita buru-buru. Kalau saya prinsip hari ini bahwa apa yang dihasilkan oleh BPK, tidak harus kita akui bahwa itu kebenaran, itu yang harus kita akui sebagai sebuah kebenaran. Itu satu ya. Karena tidak ada cara lain untuk mengatakan bahwa itu tidak benar. Masalahnya satu, saya itu dengan Mas Roy, dengan siapapun, termasuk Pak Gubernur, Pak Ahok itu hanya bisa beropini. Tetapi karena kita tidak melakukan kerjaan-kerjaan bersifat prinsip-prinsip akuntansi. Nah, oleh karena itu menurut saya kita harus fair. Sekali lagi, saya dalam posisi ini tidak memandang apakah ini berkaitan dengan Pak Ahok dan lain sebagainya, bukan. Tetapi menempatkan hasil kerja lembaga negara itu wajib harus dihormati sampai kemudian ada putusan berikut dengan standar yang sama yang membatalkan itu. Nah, oleh karena itu kita tunggu prosesnya yang dilakukan oleh KPK. Nah, saya cuma mengingatkan saja bahwa kalau ini dilakukan, ini akan menjadi standar ganda bagi penegakan hukum nanti ke depan. Ini sekali lagi malapetaka buat belum pernah terjadi nih KPK bisa melakukan investigasi terhadap audit yang bersangkutan, walaupun itu hak penyidik yang ada di Apakah KPK. kemudian itu yang menjadi salah satu rujukan akhirnya DPR, Komisi 3 harus turun gunung dalam kasus ini? Tapi jangan dijawab dulu, kami akan kembali usai jeda.